Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Bersama dengan seluruh gereja sepanjang abad, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Saudara, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus bersama-sama kita. Kita tidak perlu gentar karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hebat. Amin. Amin saudara. Mari dengan sukacita dan sorak-sorai kita memuji Allah kita yang hebat. Sama-sama bertepuk tangan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja. Sama-sama bangkit berdiri saudara. Oh, betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, Tuhan Allah kita. Sekali lagi,
Tuhan Allah kita. Ya, saudara, setelah tahu Allah kita hebat, maka sebagai anak Tuhan, kita perlu sebarluaskan berita ini pada banyak orang. Agar semua orang tahu Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hebat. Agar semua orang pada akhirnya akan puji dan sembah Allah kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Ku kan bangkit. Mari nyatakan kemuliaan, nyatakan kebesarannya pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekarang waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa. Mari maju umat pemenang. One, two. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali lagi, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Firman dari Tuhan yang begitu baik kepada kita. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita dengan kita menyanyikan pujian ini. Sembari kita nyanyikan lagu ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang hebat, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik sekali sama kita, saudara. Ku cintakan
Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan dengan pelan saudara. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi saudara, dengan syukur pada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami untuk melihat Engkau yang adalah Allah kami yang sangat baik itu. Kasih-Mu begitu melimpah, tidak saja di dalam kesetiaan kami, tetapi di dalam
ketidaksetiaan kami, bahkan ketika kami masih jauh dari Engkau, Engkau mencari kami. Kami bersyukur hari ini boleh ada di rumah-Mu ya Tuhan, untuk melihat sekali lagi kebaikan-Mu yang akan terus Kau nyatakan di dalam hidup kami. Sekarang biarlah Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh merespons dengan hidup kami yang terus dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Urapilah hamba-Mu dalam keterbatasannya berkata-kata. Biarlah Roh Kudus menolong menyampaikan berita ini dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan urapi setiap kami. Biarlah Roh yang sama menolong kami untuk mengerti, bahkan melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita boleh berada bersama-sama di rumah Tuhan. Dan hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Jesus the Living Water. Yesus sang air hidup itu. Mari kita membaca dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Saya tidak tahu apakah hari ini hujannya di Medan cukup deras ya. Ini ada kaitan dengan temanya apa enggak ini ya. Mari saudara kita membaca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Teruo Nakamura. Ia merupakan prajurit Jepang asal dari Taiwan. Pada sekitar bulan November tahun 1943, ketika Jepang menduduki Taiwan, Nakamura ini terkena wajib militer yang membuatnya masuk di dalam unit militer dari Kekaisaran Jepang. Dia ditempatkan di Pulau Morotai yang ada di daerah Maluku. Dan tugas dari kesatuan itu adalah untuk mempertahankan Pulau Morotai ini dari gempuran tentara sekutu. Tetapi rupanya saudara, tentara sekutu itu berhasil memenangkan pertempuran itu dan malah membangun pangkalan militer ada di sana. Kemenangan dari sekutu ini pula yang membuat Nakamura ini kemudian melarikan diri ke dalam hutan belantara yang di daerah gunung yang ada di sana. Dia bersembunyi di sana dan menantikan jemputan dari pasukan Jepang. Kenapa dia berpikir demikian, saudara? Sebab komandannya ini pernah berkata kepada Nakamura, "Tetaplah bertahan, karena cepat atau lambat angkatan darat Jepang akan datang, sekalipun 100 tahun yang akan mendatang." Janji itu saudara dipegang oleh Nakamura. Dan di tengah-tengah hutan belantara yang dingin itu, Nakamura ini membuat sebuah pondok yang ukurannya sekitar 2 kali 1,5 meter. Yang berdinding kayu dan beratap rotan.
Di dalam gubuk tersebut itulah Nakamura menantikan satu hari yang disebut sebagai hari kemenangan katanya. Dia menanti selama puluhan tahun. Perang Dunia Kedua sudah usai, tapi dia tidak tahu. Dia terus bersembunyi di sana sampai akhirnya pada tahun 1974 dia ditemukan oleh Tentara Nasional Indonesia sampai akhirnya dievakuasi dan dikembalikan ke Jepang. Bayangkan saudara, ia tidak tahu perang sudah selesai. Selama 30 tahun dia itu bersembunyi di hutan, di goa-goa, di Morotai itu. Ia tidak tahu bahwa sudah ada penyelesaian untuk masalahnya. Seandainya dia tidak ditemukan, saudara, ia tetap berada di sana, di dalam ketidaktahuan, di dalam hidup susahnya itu sampai mati. Namun saudara, orang yang tidak tahu penyelesaian atas masalahnya ini rupanya tidak hanya Nakamura. Orang yang tidak tahu bahwa ada sesuatu yang baik yang disediakan kepada dia, itu juga tidak hanya Nakamura ini. Bagi mereka yang dibelenggu di dalam dosa, bagi mereka yang hidup sedang menghadapi murka Allah, bagi mereka yang terus bergumul di dalam dosa-dosanya dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk menang. Oh saudara, mereka sesungguhnya ada penyelesaian atas masalahnya. Ada jalan keluar atas masalahnya. Tetapi bisa jadi mereka itu tidak tahu. Atau mereka tahu, tetapi mereka menolak penyelamatan itu. Karena itu saudara, banyak orang tetap bergumul di dalam ketakutan, bergumul di dalam keterikatan dosa-dosanya. Banyak orang yang tetap merasa dirinya tidak punya masa depan dan tidak tahu akan hidup kemana. Merasa putus asa, pengen mengakhiri hidupnya. Padahal saudara, ada satu berita yang Yesus berikan. Bahwa ia memberikan dirinya sebagai jalan keselamatan itu. Bahkan ada undangan untuk orang-orang ini datang kepadanya dan mendapatkan penyelesaian atas masalahnya. Undangan Yesus ini saudara disampaikan ketika orang-orang Yahudi merayakan hari raya Pondok Daun. Pesta ini merupakan pesta ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka saat ini, karena biasanya itu menjadi satu perayaan panen. Mereka bersuka cita di sana, mereka bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ucapan syukur itu tidak hanya karena kemurahan Allah yang terjadi sekarang, tetapi juga adalah kemurahan Allah yang terjadi ketika mereka itu mengingat nenek moyang mereka itu mengembara di padang gurun berpuluh-puluh tahun, saudara. Dan mereka akhirnya boleh menjadi seperti ini. Selama perayaan itu, orang-orang Yahudi itu tinggal di pondok-pondok. Untuk apa saudara? Memperingati bagaimana orang Israel tinggal di kemah-kemah di padang gurun itu. Pada setiap hari perayaan itu, ada satu prosesi yang menarik. Yaitu imam itu saudara mengambil air dari kolam Siloam. Kemudian imam yang mengambil air dari kolam Siloam itu, dia kemudian membawa air itu ke bait Allah. Di dalam sebuah iring-iringan. Dan ketika mereka, orang-orang Yahudi itu melihat imam itu datang dengan membawa sebuah buli-buli yang berisi air. Mereka kemudian menyanyi lebih keras. Sambil itu diangkat mereka menyanyi. Mereka berteriak apa saudara? Selamatkan kami, selamatkan kami, selamatkan kami. Berulang-ulang.
Ketika imam itu mendekati altar, maka trompet itu dibunyikan dan kemudian air itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan ketika kendi itu dikosong, saudara, diangkat lagi. Dan orang-orang itu kemudian berteriak lagi. Mereka menantikan keselamatan yang dari Tuhan. Jadi saudara, pesta yang terjadi ini bukan saja menjadi pesta untuk mengenang nenek moyang mereka. Pesta yang terjadi ini, saudara, adalah sebuah pesta di mana orang Israel itu sedang menantikan kebutuhan, kerinduan akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena itu, saudara, pada puncak perayaan itu, Yesus itu berseru secara dramatis sekali. Bahkan dia dikatakan berteriak dengan keras. Apa yang diteriakannya? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Oh saudara, teriakan umat itu sepertinya menggerakkan hati Yesus. Ketika Yesus melihat kebutuhan umat itu akan keselamatan, melihat kebutuhan kerinduan umat itu akan kehadiran Tuhan. Di sana Yesus itu berteriak, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Apa yang Yesus tawarkan ini, saudara, adalah penggenapan dari hal-hal yang mereka rayakan. Apa yang Yesus katakan di sini, saudara, sesungguhnya ini adalah menunjukkan hati Bapa itu seperti apa. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Taman Eden itu diberikan 4 sungai, saudara, mengalir di sana. Yang menunjukkan apa? Ada kelimpahan, kesegaran, berkat Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi manusia itu kemudian berdosa, meninggalkan akan taman yang indah itu. Tetapi sesungguhnya, saudara, hati Tuhan tahu apa yang dikejar oleh manusia. Tuhan tidak berhenti sampai sana. Karena itu di dalam kitab Yesaya kita membaca yang di sana dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Yesus itu memenuhi juga peran Allah di dalam panggilan dia sebagai Mesias. Sebab di sana dikatakan penyayang mereka akan memimpin mereka, menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Akan membimbing mereka dan menuntun mereka ke tepi mata air. Oh saudara, Yesus itu diperlihatkan bahwa dia jauh lebih daripada sekedar nabi yang berkata-kata. Tetapi di sini kita menemukan Allah sendiri yang menawarkan hidup kepada umatnya. Ketika Yesus berseru pada akhir hari raya Pondok Daun itu, jemaat itu bertemu dengan Allah di tempat kudusnya, di rumahnya. Dan kerinduan akan Tuhan itu dipenuhi dengan apa, saudara? Dengan undangan Tuhan untuk mereka datang. Undangan Tuhan untuk mereka itu dipuaskan. Dipuaskan dengan air kehidupan itu. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Di dalam kitab Wahyu, di sana juga diulang lagi. Yang menyatakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Oh saudara, inilah hati Tuhan. Hati Tuhan itu menginginkan umatnya, manusia itu menikmati dia dan menjadi puas dengan keberadaannya. Tuhan itu saudara merindukan manusia itu menikmati dia. Menikmati kelimpahan di dalam dia. Damai sejahtera yang hadir di dalam kehidupannya. Sebab apa saudara? Tuhan tahu gak ada yang bisa memuaskan hati manusia selain dia sendiri. Satu saat saudara, ada seorang rekan saya bercerita,
Dia mengunjungi mantan bosnya yang sedang sakit di rumahnya. Dan dia, rekan saya ini bekerja di tempat itu cukup lama. Dan dia sangat mengenal bos ini. Dan ketika dia datang di sana, dia duduk di dekat tempat tidur bosnya. Bosnya sudah tidak bisa ngomong, saudara. Orang yang sangat kaya. Punya macam-macam pabrik dan lain-lainnya. Dan dia, orang tua itu saudara, hanya berkata dengan bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya itu seperti ini. Dia gerakkan tangannya sambil seperti ini. Dan suster yang mendampinginya itu kemudian berkata, menjelaskan kepada rekan saya. Orang ini sudah tiap kali ada orang yang mengunjungi selalu ngomong yang sama. Maksudnya itu duitnya banyak, tidak ada artinya katanya. Duitnya banyak, tidak ada artinya. Dia berada pada akhir hidupnya di dalam kesendirian. Merasakan kesepian. Dia memiliki segalanya, tetapi dia tidak memiliki kepuasan di dalamnya. Saudara, bukankah kadang manusia itu banyak mencari kepuasan dari berbagai hal yang ada di dunia ini? Ada orang yang pikir, oh kalau punya pacar yang cakep itu tentu sangat menyenangkan. Itu yang dikejar, saudara ya. Punya pacar yang istimewa, yang luar biasa. Ada orang yang beranggapan, oh kalau kita jadi orang kaya, punya harta banyak, itu pasti menyenangkan, luar biasa. Itu yang dikejar di dalam hidupnya. Ada orang yang mengejar akan jabatan. Oh kalau saya punya meniti karir sampai tinggi, maka itu adalah sebuah kepuasan bagi saya. Tetapi saudara, fakta itu menunjukkan bahwa mereka yang mencapai semuanya itu, ternyata juga mereka tidak mendapatkan kepuasan yang sejati itu. Bukan berarti punya pasangan istimewa itu salah. Bukan berarti kita mencari kekayaan itu salah. Bukan berarti kita meniti karir sampai tinggi itu sesuatu yang salah. Oh enggak, saudara. Itu adalah bagian yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya juga sebagai anak-anaknya. Tetapi kalau kita itu mengejar itu dan merasa itu adalah bagian yang akan memuaskan kita, memenuhi kelimpahan kita dengan segala damai sejahtera itu, tunggu dulu. Karena kita banyak menemukan justru di tengah-tengah keadaan yang demikian, orang-orang mulai merasakan kehampaan. Manusia juga bukankah kadang seringkali yang dicari apa, saudara? Istilah yang sekarang ini banyak dikembangkan atau orang banyak lakukan adalah healing katanya ya. Bisnis yang sekarang paling banyak mendapatkan keuntungan itu saudara adalah bisnis dunia hiburan. Sedikit-sedikit orang pengen healing katanya ya. Pengen healing lagi gitu ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Enggak salah tentu kita menikmati jalan-jalan. Enggak salah kita itu menikmati sesuatu yang sedikit menyegarkan jiwa kita. Tetapi apa yang ditunjukkan saudara? Kepuasan itu sementara. Ketika kita itu selesai semuanya, maka kemudian kembali lagi di dalam pergumulan kita. Rasa tidak puas kita kalau kita itu mengandalkan di sana. Bahkan ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan jemaat gitu ya. Saya pernah berbicara dengan seorang hamba Tuhan, katanya butuh healing juga gitu ya. Tetapi saya ingin katakan kepada dia, berapa lama kamu akan lakukan itu? Mungkin kamu bisa berhenti dari pelayanan, seminggu, jalan-jalan. Tetapi ketika kamu itu kelelahanmu bukanlah kelelahan yang kamu hanya cari penyelesaian dengan yang ada di dunia ini. Gak akan lama. Sebab apa saudara? Kita butuh Tuhan yang memuaskan hati kita sendiri. Yang kita bisa menaruh hidup kita, mempercayakan hidup kita kepadanya sepenuhnya. Di mana di situ kita memperoleh ketenangan itu.
Di sana kita memperoleh jaminan itu, baik atas hidup kita di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dan itu saudara yang Tuhan lihat di dalam kehidupan manusia. Karena itu ketika Yesus melihat umat yang menantikan itu saudara, maka Yesus berkata, mari datang. Mari datang. Akulah yang memberikan air hidup itu. Dan apa yang Yesus berikan saudara? Di dalam Yohanes 10 ayat 10, di sana kita melihat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Di sini saudara, Yesus itu ingin menunjukkan satu hal, satu panggilan yang serius. Panggilan kepada siapa saudara? Panggilan kepada orang-orang yang haus. Kalau kehausan jasmani itu perlu mendapatkan kepuasan. Kalau kehausan jasmani itu tidak ditangani akan menyebabkan kematian, maka demikian juga kehausan rohani. Kehausan rohani itu perlu dipuaskan. Dan kalau kehausan rohani itu tidak segera ditangani, juga bisa menimbulkan kematian itu. Yesus itu menunjukkan dirinya, memberikan dirinya, menyatakan dirinya sebagai pribadi yang kepadanya orang bisa percaya kepada dia dan diselamatkan. Dicatat di dalam bagian yang tadi kita baca, oh ini belum terjadi. Sampai kapan saudara? Sampai roh itu datang. Roh itu datang kapan? Ketika Yesus dimuliakan. Apa maksudnya Yesus dimuliakan? Yaitu ketika dia menggenapi rencana Tuhan di atas kayu salib. Sehingga dikatakan karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dengan anak tunggal Bapa yang diberikan kepada mereka. Tuhan itu ingin memberikan kepada kita kelimpahan, damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan. Yesus sang air hidup itu saudara, adalah sang juru selamat itu. Yang memberikan dirinya, supaya yang menerimanya itu dapat diselamatkan. Menikmati dia, menikmati anugerahnya itu. Sekalipun saudara, untuk ke sana, untuk umatnya itu boleh mendapatkan kelegaan itu, keselamatan itu, Yesus harus naik di atas kayu salib. Dan dia di sana berseru apa saudara? Aku haus. Sumber air hidup itu sekarang berkata, aku haus. Demi supaya saudara mendapatkan kelegaan, demi saudara supaya mendapatkan keselamatan itu, Yesus memberikan dirinya. Supaya orang yang percaya kepadanya menerima aliran-aliran air hidup itu. Saudara, inilah yang ditawarkan oleh Tuhan. Inilah yang ditawarkan oleh Kristus. Terhadap siapa? Terhadap kita, saudara. Orang-orang yang seringkali mengabaikan Tuhan. Tidak ada satu tempat di mana kita memperoleh damai sejahtera, kelegaan, keselamatan, selain di dalam Kristus. Karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Saya mengundang saudara yang hadir di tempat ini, ataupun saudara yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini secara online. Lihatlah akan tawaran Allah. Lihatlah Allah yang rindu kepada saudara. Yang merindukan saudara untuk diselamatkan. Yang merindukan saudara untuk hidup di dalam persekutuan dengannya. Yang merindukan saudara untuk merasakan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Menikmati dia. Menikmati damai sejahteranya. Dan saya mengundang saudara untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara
yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Kristus. Mungkin keluarga saudara pernah ajak saudara, tapi saudara terus menahan. Saudara tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan. Dan apa yang saudara rasakan? Saudara bergumul di dalam masalah saudara. Saudara bergumul di dalam dosa saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa melepaskan saudara. Sampai hidup saudara merasakan tertekan dan tidak tahu harus bagaimana. Hari ini, dengarlah undangan dari Tuhan itu. Mari datang. Percayalah kepada Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan nikmatilah hidup bersama dengan Dia. Dan kalau di antara saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara, ada bagian yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup kita. Sebab apa saudara? Air yang diberikan di dalam diri kita itu akan menjadi satu aliran yang meluap di dalam diri kita. Yang bisa mengalir kepada semua orang sampai apa saudara? Bukan hanya melalui kita itu hanya sekedar saluran air itu. Tetapi melalui hidup kita orang itu melihat siapa Yesus. Melalui hidup kita itu orang boleh menyaksikan siapa Yesus. Kalau kita lihat dan sadari di tengah-tengah hidup kita di dunia yang tidak mudah ini. Ada banyak orang menantikan. Ada banyak orang yang sepertinya mereka tidak tahu. Ada banyak orang yang mereka itu merindukan keselamatan itu. Mereka bagaikan Nakamura itu yang hidup di sana. Tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merindukan keselamatan tetapi tidak pernah tahu harus dengan cara apa. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil. Menyampaikan kebenaran ini. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin rekan kita, boleh juga menikmati aliran air hidup itu. Saudara, biarlah di tengah-tengah kehidupan kita yang sangat berkecamuk dengan banyak hal. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyak menyita waktu kita untuk memikirkan tentang Tuhan. Sampai-sampai kadang kita lupa tentang siapa Dia. Hari ini, saudara diingatkan lagi tentang Tuhan. Sang pemberi kepuasan sejati. Sumber keselamatan sejati. Terimalah Dia. Dan jadikanlah Dia boleh menjadi bagian hidup saudara. Jadikan Dia Tuhan saudara. Dan hiduplah di dalam kebenaran itu. Nyatakan sekarang berita ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya jeritan mereka, selamatkan kami, boleh dijawab. Boleh didengar oleh mereka melalui saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Ya Tuhan, Engkau mendengar seruan kegelisahan kami. Ya Tuhan, Engkau mendengar segala jeritan kami. Ya Tuhan, Engkau melihat segala kelelahan kami yang bergumul di tengah-tengah dunia yang begitu menekan ini. Dan Engkau Tuhan menunjukkan diri-Mu kepada kami. Dan sekarang biarlah kami boleh meresponsnya. Jikalau ada di antara umat-Mu yang hari ini, di dalam segala keadaannya, berkata, aku mau menerima Engkau Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, kiranya Engkau menilik hati mereka.
Jamahlah hati mereka. Dan biarlah mereka boleh merasakan kehadiran-Mu yang nyata itu. Jikalau ada di antara kami Tuhan, yang sibuk mencari kepuasan dari yang lain dan melupakan, kami bisa datang kepadamu. Sumber keselamatan kami, sumber kepuasan jiwa kami. Biarlah Tuhan, Engkau boleh bekerja di tengah-tengah kami. Tariklah kami untuk mendekat kepadamu. Biarlah undangan ini boleh kami dengar sekali lagi, dan kami boleh menyambutnya. Dan lebih dari itu Tuhan, sekarang, biarlah aliran air hidup yang kami terima boleh memancar keluar. Biarlah melalui perkataan kami, kesaksian hidup kami, ada orang-orang yang boleh diselamatkan. Pakailah kami, umat-Mu untuk jadi berkat. Berkati gereja ini, supaya melalui hidup kami, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan boleh dibina di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita setiap hari boleh tetap terus datang kepada Sang Mata Air, sumber mata air hidup itu. Kita buka hati kita, izinkan aliran-aliran hidup daripada Tuhan itu boleh memenuhi, mengalir dalam hati kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari kita akan menyanyikan pujian Roh-Mu yang hidup, penuhilah, mengalir dalam jiwaku. Bersama-sama kita nyanyikan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup. Bait yang ketiga, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi. Katakan, hidupku bagimu. Hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Ku buka hati berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi dengan sikap doa kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh Tuhan. Berserah penuh di hadirat. Ambil alihlah hidup kami ini. Ambil alih seluruh hidupku Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Kami izinkan Engkau yang boleh masuk dalam jiwa, memenuhi hati kami. Biarlah Engkau yang boleh mengambil alih hidup kami. Mengambil alih setiap apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami rencanakan dalam hidup kami. Dan biarlah bukan kami sendiri yang pegang kendali, bukan kami yang pegang kendali atas hidup kami sendiri, tapi Engkaulah yang memegang kendali ya Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau dalam kehidupan kami masih sering tidak mengizinkan Engkau yang mengambil alih atas hidup kami. Akhirnya hidup kami jadi tambah capek, kami jadi makin lelah. Dan saat ini di hadapan-Mu, di hadirat-Mu Tuhan, kami membuka hati kami. Kami ingin Engkau yang boleh memenuhi jiwa kami.
yang boleh kembali menyegarkan jiwa-jiwa setiap kami yang sedang lesu, yang sedang lelah mungkin pada saat ini. Terima kasih karena Engkau menerima kami. Terima kasih karena Engkau mau mengalir masuk dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba-Mu menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu tempat ini. Engkau yang terlebih tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu pada saat ini. Mungkin ada pergumulan secara kesehatan, atau keluarga yang sedang kurang sehat, yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh menjamah, Kau sembuhkan. Kau memakai obat-obatan, tim medis, peralatan medis ya Tuhan, dapat menyembuhkan kembali. Dan biarlah dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan, tetap ada semangat. Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan penghiburan pada setiap kami yang sedang dalam lemah tubuh ini. Engkau juga tahu jika ada dalam jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, juga bergumul secara ekonomi. Tuhan, bukakanlah jalan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat kreatif dalam memberikan jalan keluar yang terbaik dan yang paling tepat waktu, yang indah pada waktunya kepada setiap kami. Kami percaya, kami beriman kepada Tuhan. Teguhkanlah hati kami, dan biarlah kami tidak justru menjauh dari Tuhan, tapi justru tolonglah kami agar kami justru mau semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Di dalam jemaat-Mu mungkin ada yang sedang bergumul juga secara relasi. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong relasi-relasi yang kurang baik, agar relasi-relasi yang kurang baik ini dapat menjadi baik. Biarlah setiap kami boleh belajar seperti Kristus, boleh memiliki hati seperti Kristus, hati yang mau mengampuni, hati yang mau menerima kembali, hati yang mengasihi. Kami rindu ya Tuhan setiap kami dan juga keluarga kami ya Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua kami, saudara-saudari kami boleh semakin hari hidup kami semakin serupa seperti Kristus. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami, rekan-rekan kerja kami yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun kami sudah memberitakan Injil pada mereka, Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan bahwa benih firman Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja ketika firman Tuhan, ketika berita Injil itu disampaikan. Tuhan, pulihkanlah, Tuhan jamalah hati mereka. Kami rindu boleh ada pertobatan yang boleh terjadi di dalam hati mereka. Kami rindu melihat mereka boleh percaya pada Kristus. Mereka boleh datang ke gereja. Kami rindu melihat mereka boleh beribadah. Mereka boleh menikmati aliran air hidup ini juga. Kami rindu mereka bisa menikmati anugerah, menikmati keselamatan ini juga ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, di mana ada banyak sekali orang-orang di Indonesia yang masih belum percaya pada Kristus. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Roh-Mu yang bekerja ya Tuhan di bangsa ini. Kau boleh memakai anak-anak-Mu ya Tuhan, agar setiap kami boleh memiliki, setiap anak-anak Tuhan di gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Engkau bangkitkan semangat memberitakan Injil ini, menjadi saksi ini ya Tuhan dalam gereja-gereja-Mu. Dan kami rindu ada banyak jiwa di Indonesia yang boleh diselamatkan dan boleh menerima keselamatan ini, menikmati anugerah daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh mencintai bangsa ini, agar bangsa kami boleh semakin maju ya Tuhan secara ekonomi, dan masyarakat boleh semakin sejahtera. Kami juga menyerahkan untuk pemilihan presiden yang akan datang di tahun depan. Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan, banyak setiap kami juga masih bingung memilih siapa. Namun ya Tuhan, kiranya Engkau boleh beri hikmat pada setiap anak-anak Tuhan agar dapat memilih yang terbaik. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Kau turut intervensi di dalam Pilpres kali ini. Kami rindu agar pemimpin berikutnya memimpin adalah sungguh pemimpin yang benar-benar mencintai Indonesia. Pemimpin yang benar-benar memiliki kapabilitas untuk memajukan ekonomi bangsa, yang dapat menyeimbangkan percepatan pembangunan dengan kesejahteraan rakyat kecil. Kami percaya dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya di tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang susah mendapatkan izin,
dan yang sering dapat penolakan dari masyarakat sekitar. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh membela anak-anak-Mu. Engkau yang boleh membela mereka. Engkau memakai pemerintah setempat, Engkau memakai pihak aparat untuk dapat membela mereka ya Tuhan. Kami rindu agar jemaat-Mu ini dapat tetap beribadah. Mereka bisa beribadah, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu juga agar gereja-gereja ini, jemaat-Mu ini Tuhan, boleh tetap kuat iman mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami dan inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan menerima persembahan ini dan Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan dan untuk perpanjangan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Bersama-sama kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, sekarang pandanglah pohon selamat dan sumber berkat saudara, yaitu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang pekerjaan Roh Kudus-Nya terus menyertai saudara. Sesungguhnya Ialah yang memberkati saudara, yang memberkati studimu, yang memberkati pekerjaanmu, yang memberkati usahamu, yang memberkati pelayananmu, yang memberkati rumah tanggamu, yang memberkati anak-anakmu dan menjaga masa depan mereka. Ia akan terus bersama-sama dengan engkau baik pada saat suka maupun duka. Bahkan Ia berjanji sampai masa tuamu pun Ia akan terus menggendong engkau. Semuanya ini dilakukannya karena engkau adalah umat yang sudah ditebusnya, milik kepunyaan Allah. Karena itu muliakanlah Allah terus dalam hidupmu dan jadilah saksi Kristus. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Baik, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Silakan boleh kasih jambat kanan kiri depan belakang, katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu. Ya. Ya. Baik, apakah ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pada hari ini? Apakah ada? Silakan bangkit berdiri. Ibu, ya kita berikan tepuk tangannya, sambutan, selamat datang Ibu di dalam ibadah BCS Medan, silakan duduk kembali. Bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami welcome jikalau Bapak Ibu Saudara dapat beribadah di tempat ini bersama-sama dengan kami, ibadah BCS Medan 1 kali 1 minggu ya, jam 10.30.
kita ada sekolah minggu kelas besar dan kelas kecil. Saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari, Pendeta Hari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan Bapak di STT Saat. Silakan ditampilkan wartanya. Saudaraku, minggu depan ya saudara, pembahasan seri terakhir tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir saudaraku. Pendeta Suparman Yong yang akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Next. Ya, terus mengingatkannya kepada saudara, kita Natal gabungan BCS Medan, Murni Teguh, dan S4 Group, itu tanggal 16 Desember hari Sabtu, jam 5 sore di tempat ini saudara. Next. Baik, bagi saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan paduan suara, jangan lupa setelah ini kita ada latihan. Ya, saudaraku, ini dari STT Saab saudara, membuka kembali pendaftaran mahasiswa baru. Jadi barangkali ada di antara saudara yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, atau ada kerabat atau keluarga saudara yang saudara tahu terpanggil menjadi hamba Tuhan, saudara bisa ke STT Saab saudara, di mana juga adalah STT tempat saya berkuliah. Itu kami ada tempelkan dekat lift juga ya, untuk secara detail saudara bisa lihat di sana. Ada pendaftaran gelombang 1, juga ada pendaftaran gelombang 2. Program studinya ada sarjana teologi dan magister teologi. Ya. Next. Ya, ini worship team minggu depan ya, dari WL, pianis, hingga multimedia, harap saudara bisa memperhatikan ya ini. Oke, persembahan minggu lalu ya, kebaktian umum dan sekolah minggu, ya puji Tuhan. Kemudian daftar kehadiran jemaat minggu lalu. Baik saudara, demikian saja warta hari ini. Saya harap saudara semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.